Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rudi Hartono. Pada video kali ini kita akan membahas soal-soal ujian sekolah untuk mata pelajaran IPA SMP. Nah, bagi adik siswa yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe untuk membantu perkembangan channel ini. Nah, soal-soal ini berdasarkan kisi-kisi ujian sekolah terbaru. Baiklah, langsung saja kita lihat soal pertama. Perhatikan gambar pengukuran massa berikut. Besar massa benda P adalah A 0,115 kg, B 1,15 kg, C 11,5 kg, D 115 kg. Soal pertama ini tentang pengukuran massa ya. Nah, untuk menghitung massa benda, kita lihat di sini biasanya benda itu diukur menggunakan neraca ya, untuk mengukur massa benda. Nah, caranya adik-adik tinggal jumlahkan saja berapa nilai yang ditunjukkan oleh anak neraca. Kalau di sini menggunakan anak neraca atau pada neraca Haus, tinggal melihat berapa angka yang ditunjukkan pada masing-masing lengan neraca. Ya, berarti massa sama dengan, nah di sini ada 1000, kemudian 100, ada 50, berarti 1000 ditambah 100 ditambah 50 sama dengan 1150 gram ya. Karena pilihan jawaban di dalam kilogram, maka adik tinggal bagi saja dari gram ke kilogram, itu dibagi 1000 ya. Bagi 1000 ya, diperoleh hasil sama dengan 1,15 kilogram. Jawabannya B. Perhatikan gambar berikut. Metode pemisahan campuran pada gambar di atas adalah A. Sublimasi, filtrasi, distilasi, B. Distilasi, sublimasi, filtrasi, C. Sublimasi, distilasi, filtrasi, D. Filtrasi, sublimasi, dan distilasi. Nah, soal ini berkaitan dengan pemisahan campuran. Jadi ada beberapa metode pemisahan campuran. Nah, jika diberikan gambar, maka kita harus mampu untuk menentukan apa jenis pemisahan campuran yang ada pada gambar ya. Baik, kita analisis satu persatu adik-adik. Untuk gambar pertama ya, ini dinamakan dengan filtrasi. Nah, jadi gambar pertama ini ada filtrasi. Nah, dari mana kita tahu? Sini ada kata-kata filtrat ya. Filtrat itu adalah zat yang sudah disaring. Nah, berarti itu menandakan cara filtrasi atau penyaringan. Kemudian, gambaran kedua ini adalah sublimasi. Ya, sublimasi. Nah, kita tahu dari zat yang dipisahkan ya, di sini ada campuran kapur, barus, dan pasir. Jadi cara seperti itu dinamakan dengan sublimasi. Kemudian yang ketiga adalah distilasi. Distilasi atau penyulingan ya. Jadi susunan peralatan seperti ini dinamakan dengan pemisahan campuran secara distilasi ya. Distilasi itu adalah pemisahan campuran berdasarkan perbedaan titik didih. Jadi seperti ini kira-kira perangkat yang digunakan. Nah, sehingga jawaban untuk soal ini adalah D ya, 1 filtrasi, 2 sublimasi, 3 distilasi. Perhatikan gambar pengujian larutan berikut. Berdasarkan percobaan, larutan yang bersifat basa ditunjukkan oleh angka A1 dan 2,
B 1 dan 4, C 2 dan 3, D 3 dan 4. Nah, baiklah adik-adik, soal ini berkaitan dengan pengujian larutan asam dan basa menggunakan indikator kertas lakmus. Nah, untuk memudahkan kunci menjawab soal ini, kita harus tahu dulu sifat dari masing-masing larutan ya. Yang pertama, larutan asam. Nah, sifat dari larutan asam ini adalah memerahkan kertas lakmus. Ya. Sedangkan larutan basa sifatnya adalah membirukan kertas lakmus. Ya, apa maksud dari pernyataan ini adik-adik? Nah, untuk larutan asam, ketika kertas lakmus jenisnya apapun merah atau biru, ketika dimasukkan ke larutan asam maka warnanya akan berubah menjadi merah. Begitu juga dengan larutan basa, sifat membirukan ini artinya ketika kertas lakmus dimasukkan ke larutan basa maka warnanya akan berubah menjadi biru. Nah, di sini yang ditanya di soal adalah yang bersifat basa, berarti yang hasil akhirnya menjadi biru. Nah, kita lihat itu ada pada nomor 1 dan nomor 4 ya. Jadi jawaban untuk soal ini adalah 1 dan 4. Perhatikan grafik berikut. Ini adalah grafik suhu terhadap waktu ketika kalor diberikan pada suatu zat ya. Berdasarkan grafik di atas, banyaknya kalor yang dibutuhkan 3 kg es dalam proses dari A, B, C adalah di mana kalor jenis es 2100 Joule per kilogram derajat Celcius, kalor lebur es sama dengan 336.000 Joule per kilogram. A 630 kJ, B 819 kJ, C 1071 kJ, D 3276 kJ. Nah, untuk soal kalor ini adik-adik kita pahami dulu konsepnya, bahwasanya kalor itu ya Ki ketika diberikan pada sebuah benda akan digunakan untuk dua hal. Yang pertama untuk menaikkan suhu ya. Untuk menaikkan suhu ini kalau di grafik itu gambarnya adalah naik ya. Jadi grafik yang naik ini berarti naik suhu. Jadi nampak di gambar bahwasanya suhunya meningkat. Nah, untuk kenaikan suhu maka kita menggunakan rumus M dikali C dikali delta T ya. Kemudian fungsi kalor yang kedua adalah untuk merubah wujud. Nah, di grafik digambarkan dengan garis mendatar. Jadi untuk B ke C ini dinamakan dengan perubahan wujud. Ya. Nah, untuk perubahan wujud rumus yang kita gunakan adalah M dikali dengan L ya, kalor lebur. Nah, pertanyaan di soal proses dari A, B, C ya. Berarti A ke B itu satu proses kalor, kemudian B ke C juga satu proses ya. Nah, maka untuk Q total sama dengan Q AB ditambah Q BC. Nah, untuk QAB karena naik suhu, rumus yang kita gunakan adalah M dikali C kali delta T. Sedangkan QBC karena berubah wujud, rumusnya M kali L. Kita tinggal masukkan nilainya. Massa 3, C pada saat itu wujudnya di sini S, T 2100, dan delta T, suhu akhir dikurang suhu awal, berarti di sini 0. Dikurang min 10 ditambah 3 kali
336.000. Nah, kita lanjut sini ya. Q sama dengan, ini kita peroleh 63.000 ditambah 1.008.000 ya, sehingga hasil akhirnya kalori yang dibutuhkan adalah 1.071.000 Joule. Nah, karena opsennya di dalam kilojoule, kita tinggal bagi saja ya. Bagi 1000, maka diperoleh hasil 1071 kilojoule ya. Ini bisa dicoret. Nah, maka jawaban untuk soal ini adalah C. Perhatikan pernyataan berikut. Siang dan malam silih berganti. 2. Bergantinya musim di belahan bumi. 3. Gerak semu harian matahari. 4. Perbandingan waktu di berbagai tempat di bumi. 5. Perubahan lamanya waktu siang dan malam. Akibat yang ditunjukkan oleh rotasi bumi terdapat pada nomor A. 1, 2, dan 5, B. 1, 3, dan 4, C. 2, 3, dan 4, D. 2, 3, dan 5. Nah, soal ini berkaitan dengan akibat dari rotasi bumi ya. Jadi bumi di dalam proses tata surya mengalami rotasi dan revolusi. Ingat adik-adik, rotasi ini adalah berputarnya bumi pada porosnya. Kemudian revolusi adalah bumi bergerak mengelilingi matahari. Nah, kita lihat satu persatu. Untuk siang dan malam silih berganti, ini merupakan akibat dari apa? Iya, ini akibat dari rotasi. Kemudian bergantinya musim di belahan bumi, ini akibat dari ya revolusi. Kemudian gerak semu harian matahari, ini akibat rotasi. Kemudian perbedaan waktu di berbagai tempat, akibat dari apa? Ya, ini akibat dari rotasi. Nah, sedangkan yang terakhir perubahan lamanya waktu siang dan malam, ini merupakan akibat dari revolusi. Nah, sehingga jawaban untuk soal ini adalah 1, 3, 4. Ya, B. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Pejalan kaki sedang menyeberang melalui zebra cross. 2. Kucing berlari mengejar tikus. 3. Buah mangga yang matang jatuh dari pohonnya. 4. Bola tenis diluncurkan pada papan bidang miring. Pernyataan di atas yang termasuk gerak lurus berubah beraturan atau GLBB adalah A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 4, D. 3 dan 4. Nah, soal ini berkaitan dengan contoh peristiwa gerak lurus berubah beraturan yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ingat kembali konsepnya adik-adik. GLBB itu adalah gerak lurus ya, di mana kecepatannya berubah secara beraturan. Nah, bagaimana cara menentukan dengan mudah peristiwa yang menunjukkan GLBB ya? Nah, GLBB ini adik-adik sering terjadi pada gerak vertikal. Nah, ingat itu. Jadi sering terjadi pada gerak vertikal. Kenapa? Karena gerak vertikal itu terdapat percepatan. Ya, apa nama percepatannya? Nah, namanya adalah percepatan gravitasi. Nah, atau disimbolkan dengan G.
Jadi percepatan inilah yang membuat benda itu bergerak secara lurus dan berubah beraturan, ya. Nah, pada pernyataan atau contoh peristiwanya, di sini yang merupakan gerak vertikal langsung adalah buah mangga jatuh dari pohon. Jadi ada 3 itu pada option B dan D. Nah, sekarang tinggal ya kita menentukan apakah 1 atau 4. Nah, satu pejalan kaki sedang menyeberang melalui zebra cross. Nah, kita perhatikan di sini kalau orang menyeberang melalui zebra cross itu kecepatannya biasanya sama, ya, berarti tidak ada perubahan kecepatan. Maka 1 ini salah. Nah, sehingga jawabannya adalah 3 dan 4. Nah, kenapa 4 juga termasuk GLBB? Karena bola tenis diluncurkan pada papan bidang miring. Nah, kita perhatikan geraknya mula-mula tentu bolanya diam ya. Nah, sampai di ujung bidang miring kecepatannya bertambah. Nah, maka di sana juga termasuk GLBB. Perhatikan gambar gaya-gaya yang bekerja pada benda berikut. Jika massa benda 5 kg, maka percepatan yang dialami benda adalah A 0,5 meter per sekon kuadrat, B 1,0 meter per sekon kuadrat, C 2,0 meter per sekon kuadrat, D 2,5 meter per sekon kuadrat. Nah, soal ini berkaitan dengan hukum K2 Newton ya, menghitung percepatan adik-adik. Sini kita menggunakan rumus ya. Ingat hukum K2 Newton, A sama dengan sigma F per M ya. Atau biasanya dituliskan sigma F sama dengan M dikali A. Nah, di sini tanya adalah percepatan. Nah, apa artinya sigma? Sigma itu adalah jumlah. Tapi jumlah di dalam vektor itu tidak sama dengan jumlah biasa ya adik-adik. Jumlah pada vektor itu kalau dia searah maka dijumlahkan, dan ketika berbeda arahnya itu dikurangkan. Nah, di sini kita lihat gaya yang searah 25 searah dengan 20, kemudian 50 berlawanan sendiri ya. Maka untuk menghitung sigma F-nya kita masukkan 25 ditambah 20 dikurang 50 per M5 sama dengan 25 tambah 20, 45 kurang 50 berarti min 5 per 5 sama dengan min 1 ya, atau min 1,0 meter per sekon kuadrat. Nah, apa artinya min di sini? Min di sini artinya jadi kita berbeda menentukan arah percepatannya ya. Kalau min 1 berarti min ini berlawanan dengan gaya yang kita buat positif tadi. Jadi tadi kita membuat gaya yang positif itu ke kiri. Nah, maka sekarang karena tandanya min, artinya percepatan itu berlawanan dengan gaya yang 25 Newton dan 20 Newton ini. Nah, itu saja. Jadi karena ditanya besar, maka jawabannya sudah jelas B ya, 1 meter per sekon kuadrat. Perhatikan kegiatan berikut. 1. Benda di lantai licin bergerak lebih cepat. 2. Saat direm mendadak, tubuh penumpang terdorong ke depan. 3. Kardus yang berada di atas mobil akan terlempar ketika mobil tiba-tiba membelok. 4. Ketika peluru melesat keluar, senapan terdorong ke belakang. Kegiatan yang sesuai dengan hukum pertama Newton ditunjukkan oleh nomor A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, D. 3 dan 4. Nah, ingat adik-adik, hukum pertama Newton ini membahas tentang hukum inersia atau kelembaman. Jadi, contoh atau ciri dari contoh peristiwanya adalah benda itu cenderung mempertahankan keadaannya. Kalau benda yang diam tetap diam, dan benda yang bergerak dengan kecepatan tetap akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap. Nah, yang termasuk contohnya di sini adalah 2 dan
ya. Jadi itu menunjukkan kondisi benda itu mempertahankan keadaannya. Saat direm mendadak, tubuh penumpang terdorong ke depan ya. Dan yang ketiga, kardus yang berada di atas mobil akan terlempar ketika mobil tiba-tiba membelok. Nah, jadi dua kondisi itu menunjukkan benda mempertahankan keadaannya. Sedangkan nomor 1, benda di lantai licin bergerak lebih cepat. Ini bisa termasuk ke contoh hukum kedua Newton. Kemudian nomor 4, ketika peluru melesat keluar, senapan terdorong ke belakang. Ini merupakan contoh penerapan hukum ketiga Newton. Perhatikan gambar berikut. Kelompok pesawat sederhana yang sejenis dengan bidang miring ditunjukkan pada gambar nomor A1 dan 2, B1 dan 4, C2 dan 3, D3 dan 4. Nah, ingat, yang sejenis dengan bidang miring, alat yang termasuk pesawat sederhana yaitu baut ya. Baut, kemudian obeng, kemudian pisau, kemudian kapak. Nah, dan sejenisnya. Nah, pada gambar ini bisa kita lihat yang termasuk, nah, sudah jelas 1 dan 2, baut dan kapak. Nah, sedangkan yang lain untuk nomor 3 dan 4 itu termasuk ke tuas ya. Sebagai penerus bangsa Indonesia, generasi muda harus menghindarkan diri dari nafza atau narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Cara yang tepat untuk menghindarkan diri dari penggunaan nafza yaitu A. Memasukkan pengguna nafza ke panti rehabilitasi. B. Menghukum pengguna dan pengedar nafza dengan hukuman yang seberat-beratnya. C. Mengikuti penyuluhan-penyuluhan tentang bahaya penggunaan nafza. D. Memberikan toleransi terhadap pengguna nafza. Nah, jawabannya adalah C ya, mengikuti penyuluhan-penyuluhan tentang bahaya penggunaan nafza. Jadi, cara mengatasi penggunaan nafza ini ada dua ya. Dari secara umum ada yang tindakan preventif, ada tindakan represif ya. Jadi preventif itu adalah mencegah. Jadi cara mencegahnya adalah salah satunya mengikuti penyuluhan-penyuluhan tentang bahaya penggunaan nafza. Sedangkan tindakan represifnya, ketika seseorang sudah menggunakan nafza, maka solusinya adalah memasukkan pengguna nafza itu ke panti rehabilitasi untuk memberi pengobatan ya, untuk memberikan pengobatan sehingga terlepas dari penggunaan nafza ini. Nah, baiklah adik-adik, demikianlah pembahasan soal kita pada bagian pertama video ini. Jadi nanti akan ada 4 bagian video. Jangan lupa untuk menyaksikan video selanjutnya. Mudah-mudahan pembahasan soal ini dapat membantu persiapan adik-adik dalam menghadapi ujian sekolah yang akan berlangsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.